Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, seluruh peserta kegiatan ini. Eh, Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Beli kentang di Jakarta, banyaknya sekereta dibawa antri. Selamat datang para peserta, mari bersama kita menyimak pemindahan arsip Srikandi. Cakep. Baik, Bapak Ibu semua, mohon izin saya mewakili tim eh, Sri Kandi Antri, di mana untuk tim Sri Kandi Antri ini terdiri dari beberapa unit kerja, mulai dari Pusdiklat, terus kemudian ada Kearsipan Pusat, Kearsipan Daerah 1, serta Kearsipan Daerah 2. Baik. Bapak Ibu semua, kami sampaikan bahwa memang untuk pertemuan hari ini atensinya cukup besar sekali ya Bapak Ibu ya. Dari Zoom saja sudah 1.000 dan dari YouTube sudah menyentuh level 8.000 ya. Jadi kira-kira eh, sudah lebih dari 9.000 Bapak Ibu. Ya, kami ulangi untuk tim tadi, tim Sri Kandi Andri ada dari Pusdatin, KP, terus KD1 dan KD2 Bapak Ibu. Eh, Mohon izin untuk saya share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat ya. Baik, kali ini kita akan masuk materi pertama Bapak Ibu terkait dengan bimbingan teknis pemindahan arsip dari aplikasi Sri Kandi versi 2 ke versi 3 Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu di awal Februari kita sudah eh, mengetahui bahwa ada aplikasi pembaruan dari versi 2 yaitu aplikasi Srikandi versi 3 di mana sudah disampaikan melalui surat PLT Kepala Andri pada tanggal 2 Februari bahwa pada saat itu akan dilakukan migrasi ya Bapak Ibu ya dari versi 3 yaitu dari versi 2 ke versi 3 mulai dari tanggal 8 hingga 11 Februari dan kemudian akan dimulai penggunaannya aplikasi Srikandi versi 3 tersebut pada tanggal 12 Februari. Namun pada saat itu Srikandi versi 3 belum optimal dan kemudian kembali dikeluarkan surat dari Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan tepat pada tanggal 13 Februari yaitu untuk melakukan pengeluaran arsip menggunakan kembali aplikasi Srikandi versi 2. Selain itu juga ada juknis gitu ya Bapak, penyampaian juknis terkait dengan pemindahan arsip dari versi 2 ke versi 3 yang memang perlu dilakukan ketika tadi ingin pindah gitu ya dari ingin kembali menggunakan aplikasi dari versi 2 ke versi 3 Bapak Ibu. Kemudian apa meluncur kembali surat dari Deputi Bidang Pembinaan terkait dengan hal tersebut gitu ya, penyampaian juknis pemindahan arsip tersebut dari versi 2 ke versi 3 itu pada tanggal 16 Februari 2024 dan kemudian eh, disampaikan juga terkait dengan penggunaan kembali aplikasi Srikandi versi 3 tanggal 17 Februari dan juga akan dilakukan bimbingan teknis terkait dengan eh, pemindahan arsip yang ada di aplikasi Srikandi versi 2 ke Srikandi versi 3, Bapak Ibu. Nah, tujuannya kenapa dilakukan hal semacam ini? Yang pertama adalah untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pencipta arsip. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan kegiatan pasti akan menciptakan arsip ya Bapak Ibu ya. Nah, ini diharapkan arsipnya dapat menjadi satu tentunya ada di Srikandi versi 3 Bapak Ibu. Terus kemudian selain menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pencipta arsip, ini juga untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan tentunya keselamatan arsip. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan pengelolaan arsip, tentunya kita mengharapkan arsip Bapak Ibu itu otentik seperti itu, terus kemudian utuh gitu ya. Dan utuh ini mungkin bisa disimpan dalam satu eh, apa aplikasi gitu ya
Serikandi versi 3 seperti itu Bapak Ibu dijadikan satu sehingga menjadi utuh. Terus kemudian juga arsip dalam hal ini aman gitu ya Bu, Bapak Ibu terkait dengan keamanan dan juga terkait dengan keselamatan arsip Bapak Ibu. Terus kemudian yang ketiga tujuannya adalah menjamin ketersediaan informasi arsip Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mencari arsip ya hendaknya tidak perlu kembali lagi seperti itu ke versi 2, namun Bapak Ibu sudah bisa mencari arsipnya keseluruhan di Srikandi versi 3 seperti itu. Jadi menurut hemat kami perlu sekali dilakukan pemindahan arsip tersebut dari versi 2 ke versi 3 Bapak Ibu. Nah, beberapa hal sebelum kita masuk ke teknis terkait dengan pemindahan arsip tersebut dari versi 2 ke versi 3, Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu disampaikan diantaranya terkait dengan penggunaan aplikasi Srikandi versi 3, Bapak Ibu. Jadi, silahkan Bapak Ibu untuk menggunakan ya versi Srikandi versi 3 karena memang sudah tersedia untuk aplikasi versi 3-nya. Terus kemudian Bapak Ibu terkait dengan pemindahan arsip ini yang dari versi 2 ke versi 3, Bapak Ibu bisa mulai mendownload arsipnya untuk periode Bapak Ibu tanggal 26 Februari 2024 Bapak Ibu. Jadi tidak dari tanggal 8 tadi kan dimigrasinya tanggal 8 sampai tanggal sekarang gitu ya kalau kalau masih digunakan di apa versi 2, namun Bapak Ibu ini sudah bisa Bapak Ibu lakukan jadi agak mundur ya Bapak Ibu ya. Jadi di tanggal 26 gitu. Karena memang arsip-arsip yang belum masuk ini dimulai dari tanggal 26 Februari 2024 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup nanti melakukan pendownloadan atau pengunduhan file gitu ya atau naskah dinasnya yang ada di Srikandi versi 2 dimulai dari tanggal naskahnya atau arsipnya tanggal 26 Februari ya. Jadi 26 Februari ke depan ke sini Bapak Ibu depan gitu ya. Terus kemudian untuk periode upload Bapak Ibu ya kira-kira mulai tanggal 1 Maret ya Bapak Ibu ya. Periode uploadnya mulai tanggal 1 Maret. Jadi saat ini mungkin masih apa eh, dilihat Mas Bapak Ibu mungkin mencoba membuka Srikandi versi 3 mungkin masih ditutup ya Bapak Ibu ya. Nanti akan dibuka kira-kira tanggal 1 Maret ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa melakukan pemindahan arsip yang ada di Srikandi versi 2 di tanggal 1 Maret tersebut Bapak Ibu. Dan selanjutnya ini rencananya untuk Srikandi versi 2 akan dihentikan ya Bapak Ibu ya. Namun secara bertahap tentunya Bapak Ibu tidak langsung kita berhentikan. Namun secara bertahap, nah yang pertama kali akan dilakukan adalah penutupan fungsi registrasi naskah masuk dan naskah naskah keluar Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira paling cepat ya, paling cepat ini tanggal 1 Maret Bapak Ibu, paling cepat. Jadi mungkin bisa saja nanti setelah apa kita bahas kembali mungkin bisa diundur seperti itu Bapak. Namun paling cepat kita sampaikan akan mulai ditutup fungsi tersebut tanggal 1 Maret 2024 Bapak Ibu. Nah, dengan informasi ini Bapak Ibu mungkin sudah bisa bersiap gitu ya Bapak Ibu ya untuk melakukan pemindahan arsip tersebut. Nah, selama penutupan ini, Bapak Ibu tidak bisa melakukan registrasi naskah masuk maupun registrasi naskah keluar, namun Bapak Ibu tetap bisa melakukan pencarian arsip dan juga Bapak Ibu bisa mengunduh atau mendownload arsip yang ada di dalam aplikasi Srikandi versi 2, Bapak Ibu ya. Nah, untuk penghentian secara totalnya masih apa waktunya masih belum bisa kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya untuk pelaksana dari kegiatan pemindahan arsip ini, Bapak Ibu, adalah eh, tata usaha atau sekretaris, Bapak Ibu. Baik itu di kementerian mau atau lembaga, ya, yaitu tata usaha atau sekretaris pada masing-masing tiap unit pengolah atau unit kerja, Bapak Ibu. Dan kalau di pemerintah daerah, ya ini tata usaha atau sekretaris pada tiap satker ataupun OPD, Bapak Ibu. Ya, jadi yang apa melakukan pemindahan arsip ini dilakukan oleh tata usaha atau sekretaris seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk pengguna biasa
ya user ini tidak perlu melakukan proses pemindahan arsip ini Bapak Ibu. Jadi ini menjadi tugas tata usaha atau sekretaris pada tiap unit pengolah atau tiap satker ataupun tiap OPD Bapak Ibu. Yang keenam, format naskah dinas yang apa pindahkan dari versi 2 ke versi 3 ini adalah format naskah dinas extensionnya berupa PDF Bapak Ibu. Karena memang penggunaan Sri Kandi pun juga kebanyakan gitu ya, esensinya adalah PDF Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti untuk melakukan pemindahan dipersyaratkan format naskah dinasnya adalah PDF Bapak Ibu. Kemudian untuk naskah dinasnya Bapak Ibu, naskah dinas ini terdiri dari naskah masuk Bapak Ibu. Naskah masuk ini adalah naskah dinas yang diterima ya oleh unit pengolah ataupun satker ataupun OPD beserta lampirannya ya Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua naskah keluar ini adalah naskah dinas yang dikirim oleh unit pengolah atau satker atau OPD beserta lampirannya Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah naskah tindak lanjut Bapak Ibu atau mungkin kita mengenal salah satunya adalah disposisi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini merupakan histori naskah yang dilakukan nanti pencetakan dalam bentuk PDF, Bapak Ibu ya. Karena memang tidak ada bentuk file PDF-nya, dan nanti kita lakukan apa perubahan atau pencetakan ya halaman website tersebut nanti dalam bentuk PDF, Bapak Ibu. Nah, ini ketentuan umum yang kira-kira perlu kami sampaikan sebelum melakukan kegiatan pemindahan arsip tersebut, Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, untuk tahapannya, Bapak Ibu, terdapat 3 tahapan besar dalam melakukan pemindahan arsip dari versi 2 ke versi 3 ini, Bapak Ibu. Tahapan yang pertama ini adalah terkait dengan download naskah dinas ya, Bapak Ibu, ya, atau unduh naskah dinas. Jadi, Bapak Ibu, nanti silahkan bisa melakukan pengunduhan atau mendownload naskah masuk ya dan naskah keluar gitu ya beserta lampirannya serta tadi tindak lanjut ya Bapak Ibu yang sudah tadi disampaikan di ketentuan seperti itu. Jadi Bapak Ibu silahkan melakukan apa pengunduhan atau mendownload naskah masuk ya. Terus kemudian naskah keluar ini juga tentunya yang sudah final ya Bapak Ibu ya sudah dilakukan verifikasi, sudah dilakukan penandatanganan seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian beserta lampirannya jika memang ada, dan kemudian juga naskah dinas tindak lanjut yang kita cetak seperti itu Bapak Ibu dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Dan ini dilakukan di Srikandi versi 2 Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu mendownloadnya di aplikasi Srikandi versi 2. Kemudian setelah itu tahapan kedua ini adalah melakukan pemberkasan hasil download naskah dinas yang tadi Bapak Ibu sudah lakukan di tahap pertama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu melakukan proses pemberkasan ya untuk menyatukan beberapa naskah dinas yang memang memiliki kegiatan yang sama gitu ya Bapak Ibu dalam satu berkas yang nanti Bapak Ibu lakukan pemberkasan. Dan ini Bapak Ibu bisa lakukan nanti di media simpan komputer ya Bapak Ibu kan nanti mendownload nanti akan disimpan di media simpan komputer bisa di hard disk Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu lakukan proses pemberkasan di dalam media komputer tersebut Bapak Ibu atau di dalam hard disk tempat Bapak Ibu melakukan eh, pendownloadan naskah dinas tersebut Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mungkin nanti bisa menggunakan apa Windows Explorer ya Bapak Ibu ya, aplikasi Windows Explorer sehingga nanti Bapak Ibu bisa melakukan proses pemberkasan hasil download naskah dinas yang sudah Bapak Ibu lakukan. Yang ketiga eh, apa namanya melakukan pemberkasan mandiri Bapak Ibu atau pemindahan arsipnya tadi dari Srikandi versi 2 ke versi 3 gitu ya dengan melakukan proses pemberkasan mandiri. Jadi Bapak Ibu di Srikandi baik versi 2 versi 3 maupun versi 3 ini terdapat menu Bapak Ibu untuk melakukan proses pemberkasan mandiri. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan proses pemberkasan mandiri setelah Bapak Ibu melakukan pemberkasan tadi Bapak Ibu ya. Jadi pemberkasan tersebut digunakan untuk sebagai dasar Bapak Ibu melakukan proses pemberkasan mandiri. Nah, untuk pemberkasan mandiri ini nanti Bapak Ibu lakukan di Srikandi
versi 3, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu pilih di menu pemberkasan mandiri dan Bapak Ibu tinggal melakukan proses pemberkasan mandiri sesuai dengan pemberkasan yang sudah Bapak Ibu lakukan di media simpan komputer di tempat Bapak Ibu semua. Ya, dan nanti Bapak Ibu bisa melakukan eh, pemasukan data, pemberkasan dan juga file yang tadi Bapak Ibu sudah download untuk diunggah atau diupload ke dalam Sri Kandi versi 3, Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Untuk kegiatan yang pertama atau tahapan yang pertama, Bapak Ibu, untuk melakukan download naskah dinas, Bapak Ibu, yang pertama kali Bapak Ibu harus lakukan ini adalah Bapak Ibu melakukan login ya ke dalam aplikasi Sri Kandi versi 2, Bapak Ibu, dan jangan lupa Bapak Ibu silakan login menggunakan akun tata usaha atau sekretaris ya pada tiap-tiap unit pengolah atau unit kerja gitu ya atau satker maupun OPD. Bapak Ibu login gitu ya menggunakan aplikasi apa pada aplikasi Sri Kandi versi 2 menggunakan akun tata usaha atau sekretaris. Nah, setelah Bapak Ibu login ya sudah masuk ke Sri Kandi versi 2, Bapak Ibu masuk pada menu naskah masuk ya, naskah keluar dan naskah disposisi. Nah, ini masing-masing terdapat di dalamnya terdapat naskah ya Bapak Ibu ya yang nanti akan kita lakukan eh, apa pendownloadan Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti masuk ke menu naskah masuk, naskah keluar dan naskah disposisi Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu melakukan download naskah dinas beserta lampiran dan juga tindak lanjut ataupun disposisinya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu pilih gitu ya tanggalnya kira-kira nanti mulainya dari tanggal 26 sampai nanti berlaku apa namanya dibuka kembali Serikandi versi 3 nanti Bapak Ibu download kemudian ketika sudah dibuka versi 3-nya nanti Bapak Ibu tinggal lakukan apa upload ya Bapak Ibu ya ke Serikandi versi 3. Nah, untuk kegiatan download sendiri Bapak Ibu eh, apa kegiatannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu silakan login ke Sri Kandi versi 2, Bapak Ibu bisa memasukkan username dan password sesuai dengan username dan password Bapak Ibu dan yang dimasukkan adalah role sekretaris ataupun tata usaha ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai contoh sekretaris biro umum ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nanti eh, setelah masuk Bapak Ibu masuk ke dalam menu naskah dinas dan Bapak Ibu nanti silakan masuk ke submenu naskah masuk, naskah keluar dan tindak lanjut. Setelah masuk Bapak Ibu silakan Bapak Ibu lihat tanggalnya. Jadi Bapak Ibu tadi sesuai ketentuan mulai tanggal 26 hingga tanggal 1 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya ada tanggal 27 yang akan kita download Bapak Ibu buka ke naskah dinasnya. Bapak Ibu cek mungkin keseluruhan dari halaman naskah dinas tersebut. Kemudian setelah itu Bapak Ibu lakukan download ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu simpan sesuai dengan naskah dinasnya. Mungkin ini untuk memudahkan ya Bapak Ibu ya nanti untuk pemberian nama ataupun nanti pencarian. Nah, kalau kami menyontohkan ini jenis naskah dinasnya apa, kemudian nomornya naskah dinasnya berapa, dan kemudian juga terkait dengan kegiatan apa ya Bapak Ibu ya, yang ini perlu nanti eh, diberikan nama filenya supaya nanti mudah Bapak Ibu melakukan pengelolaan selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu nanti download ya Bapak Ibu ya, terus kemudian Bapak Ibu simpan. Oke, nah ini Bapak Ibu sudah berhasil mendownload naskah dinas. Terus kemudian juga Bapak Ibu ternyata terdapat apa histori naskahnya atau disposisi ya Bapak Ibu tindak lanjut. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan pencetakan Bapak Ibu terkait dengan apa tindak lanjutnya ya berupa disposisi. Nah, ini Bapak Ibu bisa cetak gitu ya, cetak dalam bentuk PDF, Bapak Ibu save to PDF. Nah, Bapak Ibu kemudian bisa simpan dengan memberikan nama sesuai dengan ketentuan tadi ya Bapak Ibu ya. Jenis naskah dinasnya, terus kemudian juga apa klasifikasi, nomor tahun gitu ya, atau nomor naskah dinasnya yang nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan naskah dinas yang ada, terus kemudian terkait dengan kegiatan apa Bapak Ibu. Nah, itu contoh terkait dengan eh,
pendownloadan ya naskah dinas masuk, Bapak Ibu. Selain naskah dinas masuk, Bapak Ibu juga bisa melakukan apa pendownloadan naskah keluar, Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan buka di menu naskah keluar, Bapak Ibu lihat tanggalnya dimulai dari tanggal 26, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu buka naskah dinasnya, Bapak Ibu cek mungkin keseluruhan dari halaman ini, Bapak Ibu naskah dinasnya, terus apakah ada lampiran dan sebagainya, Bapak Ibu bisa cek, Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa lakukan eh, download naskah dinas tersebut, Bapak Ibu. Nah, sesuaikan dengan nama, Bapak Ibu, kira-kira eh, namanya apa, Bapak Ibu, kalau sesuai ketentuan tadi, jenis naskah, terus kemudian nomor naskah, dan diikuti dengan kegiatan kegiatan apa yang merupakan perihal dari naskah tersebut, Bapak Ibu. Oke, nah ini seperti ini, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal lakukan proses penyimpanan, Bapak Ibu. Kenapa nggak model tarik data? Oke, nah ini ternyata ada lampiran, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika ada lampiran, Bapak Ibu juga silahkan lakukan eh, download gitu ya naskahnya. Semua lampiran Bapak Ibu silahkan untuk lakukan download, Bapak Ibu. Ini terdapat 4 lampiran, Bapak Ibu silahkan download semua lampiran ya untuk menjadi satu dari rangkaian kegiatan ini, apa namanya naskah dinas ini. Kemudian kita masuk ke disposisi Bapak Ibu. Nah ini eh, Bapak Ibu bisa download juga Bapak Ibu ya terkait dengan disposisi ini. Nah, ini contohnya untuk kita lihat disposisi, kemudian kita lihat naskahnya, Bapak Ibu kita cek secara keseluruhan. Eh, nah ini contohnya surat seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal lakukan download. Tapi kita cek juga apakah ini juga sudah ada tadi, gitu ya, sudah termasuk yang tadi di naskah masuk atau naskah keluar. Kalau memang sudah ada, Bapak Ibu tidak perlu lagi, gitu ya, melakukan download. Tapi Bapak Ibu cari yang memang belum, gitu ya, sama sekali tidak sama, gitu ya, dengan tadi naskah yang ada di naskah masuk maupun di naskah keluar. Nah, yang tadi yang pertama ini ternyata sudah ada tadi ya. Nah, ini yang selanjutnya ini terkait dengan apa naskah dinas berupa disposisi gitu yang akan kita lakukan proses pendownloadan Bapak Ibu. Nah, ini kita download terus kemudian kita simpan Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita berikan nama PKAD nomor 88 tahun 2004 tentang pejabat pengadaan dan UKPBJ dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Oke, kita simpan jika memang sudah sesuai penamaannya. Oke. Dan ini sama Bapak Ibu ya untuk apa disposisinya Bapak Ibu bisa cetak dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Nah ini sama juga Bapak Ibu silahkan berikan nama gitu ya sesuai dengan eh, naskah dinas ya yang sesuai tadi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Yang tahap kedua yaitu pemberkasan naskah dinas yang sudah berhasil Bapak Ibu download Bapak Ibu. Di mana tahapannya Bapak Ibu melakukan pemberkasan naskah dinas pada media simpan komputer Bapak Ibu baik di hard disk gitu ya maupun Windows Explorer Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu buat folder gitu ya sesuai dengan kegiatan. Kemudian Bapak Ibu lakukan penamaan folder sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu, jadi supaya lebih memudahkan Bapak Ibu bisa lakukan penamaan folder sesuai dengan ketentuan. Yang pertama nomor folder, kemudian kode klasifikasi dan kemudian indeks Bapak Ibu. Contohnya 1 BA.0204 BIMTEK Sri Kandi versi 3 gitu ya, atau 1 eh, 803 gitu ya kode kelasnya, terus kemudian cuti tahunan.
Nah, setelah Bapak Ibu melakukan pembuatan folder, Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan tersebut, Bapak Ibu dapat memasukkan naskah dinas hasil yang Bapak Ibu download tadi ke dalam folder yang Bapak Ibu sudah buat, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa kita apa namanya sampaikan contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini naskah-naskah dinas yang sudah Bapak Ibu berhasil download. Ini hanya contoh saja ya, Bapak Ibu ya. Ini hanya sedikit jumlahnya, tapi nanti mungkin untuk pelaksanaannya tidak sesedikit ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti kita buat terlebih dahulu untuk foldernya, Bapak Ibu. Ini contohnya, nomor foldernya adalah nomor 1 dan kita akan memasukkan terkait dengan eh, kegiatan identifikasi arsip vital ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita tuliskan nomor foldernya, kemudian klasifikasi arsipnya, ada KA0205, kemudian terkait dengan indeksnya ya Bapak Ibu ya. Identifikasi arsip vital contohnya. Nah, dan ini setelah kita buat, Bapak Ibu bisa lakukan atau masukkan tadi naskah dinas yang terkait dengan identifikasi arsip vital gitu ya Bapak Ibu ke dalam folder yang Bapak Ibu sudah buat tadi Bapak Ibu. Nah, ini contohnya seperti ini untuk lakukan pemberkasan dan Bapak Ibu bisa lakukan proses pemberkasan tersebut gitu ya sampai selesai Bapak Ibu ya. Sampai selesai. Ini contohnya tadi nomor satu, berkas 1 sudah selesai, Bapak Ibu. Kemudian dilakukan pemberkasan nomor 2, kemudian dilakukan proses pemberkasan nomor 3, Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu apa eh, tidak mengetahui terkait dengan klasifikasi arsip, Bapak Ibu juga bisa mengecek terkait dengan klasifikasi arsip yang ada di instansi Bapak Ibu, kira-kira klasifikasinya apa, Bapak Ibu ya. Dan kemudian nanti bisa dituliskan di dalam folder yang tadi Bapak Ibu sudah buat tadi, Bapak Ibu. Nah, ini eh, sudah ketemu klasifikasinya, kemudian Bapak Ibu tuangkan dalam folder yang Bapak Ibu eh, buat tadi, Bapak Ibu. Nah, ini HK.0303 KK Andri ya, Bapak Ibu ya. Ini contohnya seperti ini. Oke, nah nanti Bapak Ibu setelah selesai semua, Bapak Ibu akan mendapatkan hasil bahwa naskah dinas yang tadi Bapak Ibu sudah download, ini semuanya sudah masuk ke dalam berkas yang sudah Bapak Ibu buat tadi, Bapak Ibu. Oke, nah, selanjutnya, Bapak Ibu, kita melakukan proses pemberkasan mandiri, Bapak Ibu. Ini tahap yang terakhir, Bapak Ibu. Nah, ini kami coba sajikan beberapa cara, Bapak Ibu ya. Cara yang pertama terkait dengan eh, melakukan input pemberkasan mandiri secara apa namanya langsung gitu ya, Bapak Ibu ya, melalui aplikasi Sri Kandi. Nah, di antara tahapannya yaitu Bapak Ibu sama tadi login gitu ya menggunakan akun tata usaha atau sekretaris, kemudian ini tentunya di aplikasi Srikandi versi 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu klik menu pemeliharaan arsip, Bapak Ibu di versi 3. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk ke menu pemberkasan mandiri, Bapak Ibu. Yang ke tahapan ketiga atau langkah ketiga, Bapak Ibu membuat berkas di dalam aplikasi Srikandi versi 3 dengan menekan tombol tambah baru, Bapak Ibu. Ya, nah setelah terbuka halaman tambah baru, Bapak Ibu silakan isikan informasi ya bisa baik itu berupa nama berkas, tanggal berkasnya dibuat, klasifikasi, retensi, terus kemudian nomor berkas, penyusutan akhir, lokasi fisik, uraian dan kemudian setelah diisi semua, Bapak Ibu klik simpan, Bapak Ibu. Nah, maka folder tersebut sudah terbuat ya, Bapak Ibu ya. Nah, setelah folder terbuat, Bapak Ibu, maka kita perlu memasukkan naskah dinas tadi yang sudah kita folder apa namanya kumpulkan dalam satu folder tersebut, Bapak Ibu. Nah, untuk memasukkan, Bapak Ibu buka folder yang telah tadi berhasil Bapak Ibu buat dengan menekan gambar mata, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa tekan tombol naskah baru dan kemudian akan muncul halaman naskah baru, baru kemudian Bapak Ibu isikan data naskah baru tersebut atau data-data naskah baru tersebut, Bapak Ibu nanti kemudian simpan, Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu ulangi sampai semua berkas yang ataupun arsip yang Bapak Ibu download gitu ya sudah berkaskan masuk semua ke dalam aplikasi Srikandi versi 3, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini apa tutorialnya seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan apa namanya masuk ke aplikasi Srikandi versi 3, Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat login menggunakan akun
tata usaha atau sekretaris, Bapak Ibu. Nah, setelah berhasil login, Bapak Ibu bisa masuk ke menu pemeliharaan arsip dan masuk ke menu pemberkasan arsip. Nah, ini sudah kita masuk di halaman daftar berkas mandiri ya, Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu perlu membuat berkasnya terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu akan di dibawa di halaman pembuatan berkas ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita masukkan berkas, ada 3 berkas tadi. Nah, kita masukkan semua berkas tersebut di dalam berkas baru ini, Bapak Ibu. Nah, ini silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan eh, ketentuan yang ada di halaman ini, Bapak Ibu. Ini ada nama berkas, kemudian ada tanggal berkas, kemudian klasifikasi, Bapak Ibu bisa ketikkan klasifikasi. Terus kemudian setelah klasifikasi Bapak Ibu ketikkan, ada retensi aktif, Bapak Ibu bisa ketikkan juga berapa tahun retensinya. Kalau memang Bapak Ibu tidak mengetahui, Bapak Ibu bisa membuka atau melihat gitu ya jadwal retensi arsip di tempat Bapak Ibu, dan setelah tahu Bapak Ibu bisa masukkan. Ini kebetulan KA08 ini 1 tahun, 2 tahun, dan kemudian nasib akhirnya adalah musnah Bapak Ibu ya. Jadi retensi aktifnya 1 tahun, kemudian retensi inaktifnya 2 tahun, kemudian nasib akhirnya dia adalah musnah Bapak Ibu ya. Kemudian nomor berkas sesuaikan dengan nomor berkas yang sudah kita buat. Nomor 2, kemudian Bapak Ibu lokasi fisiknya Bapak Ibu lakukan pengisian gitu ya. Meskipun tidak wajib diisi, Bapak Ibu silahkan jika akan diisi. Terus kemudian juga urean Bapak Ibu bisa isikan juga. Terus kemudian eh, kategori juga bisa diisikan, tapi untuk saat ini mungkin belum berfungsi ya untuk yang kategori berkas ini, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu setelah isi semua, kemudian Bapak Ibu klik simpan, Bapak Ibu. Oke, nah setelah disimpan, Bapak Ibu, berkasnya sudah tercipta, Bapak Ibu. Sudah ada, ini nomor 2 ya, pemberkasan terkait dengan pengawasan kearsipan internal. Nah, Bapak Ibu, ini baru berkasnya ya, atau rumahnya. Nah, Bapak Ibu harus isi dengan arsip-arsipnya tadi yang akan dimasukkan ke berkas tersebut. Bapak Ibu nanti buka berkas tersebut, terus kemudian Bapak Ibu tambah naskah baru, Bapak Ibu. Nah, untuk ketentuan ini, Bapak Ibu nanti silakan bisa diisikan sesuai dengan naskah dinas yang akan dimasukkan ke dalam eh, naskah baru ini, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tinggal isikan nanti ya, Bapak Ibu ya. Bisa dibuka mungkin naskah dinasnya, kemudian Bapak Ibu isikan. Nah, ini sesuai dengan apa eh, apa yang ada di dalam halaman ini, Bapak Ibu. Ini coba saya percepat ya, Bapak Ibu ya. Ini sudah diisi naskah. Naskah masuk asli TTE, terus kemudian halnya, dan kemudian juga ringkasan. Ini kita isikan semua jika memang sudah. Nah, ringkasan kita isikan. File naskah ini Bapak Ibu tinggal masukkan file naskahnya ke dalam eh, halaman ini. Bapak Ibu bisa drag and drop saja Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu masukkan tujuan naskah Bapak Ibu, dan kemudian Bapak Ibu simpan. Oke. Oke, nah ini kita simpan Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu simpan, maka eh, naskah dinas tadi sudah masuk ke dalam aplikasi Srikandi versi 3, dan kemudian sudah masuk dalam berkas yang Bapak Ibu tentukan tadi, Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu ulangi lagi sampai Bapak Ibu memasukkan semua naskah dinas. Nah, untuk naskah dinas berbentuk selain PDF, Bapak Ibu harus lakukan perubahan dulu dalam bentuk PDF, kemudian baru bisa dilakukan registrasi ke dalam berkas tadi, Bapak Ibu. Oke. Ini saya lewati, Bapak Ibu ya. Kemudian masih di tahapan ketiga pemberkasan mandiri, tapi dengan cara yang kedua, Bapak Ibu sama, Bapak Ibu masuk ke dalam akun Srikandi versi 3 dengan menggunakan akun tata usaha atau sekretaris. Kemudian sama juga Bapak Ibu klik menu pemeliharaan arsip ya Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu klik submenu pemberkasan mandiri, Bapak Ibu. Dan di menu tersebut terdapat template Bapak Ibu ya, berupa daftar berkas dan daftar isi berkas. Bapak Ibu silahkan download template tersebut.
Dan kemudian setelah itu Bapak Ibu buat daftar yang tadi Bapak Ibu sudah lakukan pemberkasan tadi, dibuat daftarnya sesuai dengan template yang tadi sudah Bapak Ibu buat, sudah Bapak Ibu download, Bapak Ibu nanti dibuat sesuai dengan pemberkasan yang sudah dilakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu lakukan import gitu ya ke dalam aplikasi Srikandi versi 3. Nah, ini secara otomatis nanti data yang Bapak Ibu sudah buat di dalam template tersebut ini akan otomatis masuk ke dalam pemberkasan ya Bapak Ibu ya, mandiri ini Bapak Ibu. Nah, untuk ketentuannya atau tata caranya, tutorialnya kita lihat bersama Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu login ke dalam aplikasi Srikandi seperti biasa. Terus kemudian eh, Bapak Ibu ini sebentar Bapak Ibu. Oke, nah ini kita masuk ke dalam pemberkasan mandiri dan di atas sini Bapak Ibu ada 3 tombol ya, ada download template dan kemudian ada upload Excel ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita download template-nya. Nah Bapak Ibu akan eh, mendapat template Excel yang nanti Bapak Ibu bisa isi Bapak Ibu. Nah ini contohnya seperti ini. Nah Bapak Ibu nanti bisa isikan gitu ya data-datanya sesuai dengan yang ada di kolom-kolom tersebut. Bapak Ibu nanti isikan sesuai dengan berkas tadi Bapak Ibu. Ini saya coba contohkan ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada nomor kode pelaksana Bapak Ibu. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa isi dengan singkatan instansi gitu ya dan nama unit pengolahnya Bapak Ibu. Oke, ini contohnya kita isi dengan ANRI gitu ya, eh, KP, diedit PU gitu ya. Terus kemudian unit pengolahnya Biro Umum, contohnya Bapak Ibu ya. Terus kemudian nomor berkasnya kita akan berkaskan yang nomor 2 dulu Bapak Ibu ya. Nomor 2 ada 2 naskah dinas. Oke. Nah, nomor berkasnya nomor 2 ya, nomor 1 nomor 1 KA 0205 Bapak Ibu. Terus kemudian retensi aktifnya 1 tahun. Inaktifnya 1 tahun atau kita bisa cek lagi di CRA Bapak Ibu ya 1 tahun 2 tahun. Terus kemudian judul berkasnya Bapak Ibu bisa isikan sesuai dengan berkasnya tadi yang sudah kita buat Bapak Ibu. Terus kemudian 1 tahun retensi penyusutannya atau nasib akhirnya tadi musnah ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian judul berkasnya kita isikan sesuai dengan judul berkas yang sudah kita buat tadi. Oke. Terus kemudian ada tanggal berkas, Bapak Ibu. Kemudian ada tahun masuk, tahun musnah, Bapak Ibu. Ini otomatis terisi oleh sistem ya, Bapak Ibu ya. Tanggal berkas dan tahun musnah. Kemudian uraian informasi berkasnya Bapak Ibu isikan. Terus kurun waktunya adalah diisi dengan tahun arsipnya. Ini contohnya, contoh ya Bapak Ibu ya 2023. Jumlah arsipnya 1 folder. Terus kemudian tingkat perkembangannya asli. Bapak Ibu, terus kemudian gedung atau ruangan baru isikan saja di lokasi mana seperti itu. Terus kemudian eh, informasi-informasi yang lainnya juga Bapak Ibu bisa masukkan ya seperti itu. Nah, kalau eh, tidak diperlukan Bapak Ibu bisa tuliskan dengan angka 0 atau strip ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian keterangan baik gitu ya, arsip vital atau tidak. Nanti kalau arsip vital Bapak Ibu bisa centang, kalau tidak Bapak Ibu bisa kosongkan ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai ke penyusutan tadi sudah diisi, kemudian aksesnya dia terbuka atau tertutup. Nah, setelah berkas Bapak Ibu bisa ngisi isi di bawahnya. Isi di bawahnya ini terkait dengan arsip tadi yang sudah diberkaskan. Di sini ada 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, kedua-duanya dimasukkan ke dalam daftar ini Bapak Ibu ya. Ini saya percepat, ini kita masukkan ya sesuai dengan kolom yang ada, Bapak Ibu. Untuk kolom di baris 2 dan 3 ini tidak boleh dihapus ya Bapak Ibu ya, dan di baris ke
6 ini tidak boleh dihapus. Yang hanya boleh diisi di bawahnya kolom tersebut ya, di bawah kolom 34 dan di bawah kolom 6 gitu ya. Dan seterusnya Bapak Ibu di bawahnya. Oke, ini kita isikan semua Bapak Ibu sampai terisi ya, Bapak Ibu, terisi semua. Oke, ini ada dua tadi yang sudah kita lihat di pemberkasan nomor 1, Bapak Ibu. Ini kita isikan semua. Ini ketika sudah terisi semua, Bapak Ibu bisa hapus di apa naskah dinas yang memang tidak diperlukan lagi, Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya sudah eh, kita hapus yang sudah tidak diperlukan. Dan setelah itu Bapak Ibu lakukan upload ya Bapak Ibu ya ke dalam tadi pemberkasan mandiri tadi Bapak Ibu. Nah, untuk melakukan upload Bapak Ibu tinggal klik upload Excel file Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu browse tadi eh, template Excel-nya Bapak Ibu dan Bapak Ibu lakukan eh, simpan ya. Nah, ini nanti akan diproses oleh sistem, nanti akan otomatis langsung muncul Bapak. Ini contohnya, ini tadi di nomor 1 yang kita buat ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk ke dalam aplikasi Srikandi atau pemberkasan mandiri dan jumlah itemnya ini ada 2 Bapak Ibu. Ini contohnya ketika dibuka Bapak Ibu, ini sudah masuk. Itu seperti itu Bapak Ibu untuk tahapannya, tahap 1, 2, dan 3 sudah kita lewati Bapak Ibu ya, sudah kita lalui BIMTEK-nya tadi. Nah, untuk kegunaan lain Bapak Ibu untuk pemberkasan mandiri, ini Bapak Ibu juga bisa melakukan pemberkasan naskah dinas yang memang sudah memberkas gitu ya Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu sudah ada di tempat Bapak Ibu, tapi masih dalam bentuk kertas, kemudian Bapak Ibu nanti lakukan alih media seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu lakukan alih media sudah dalam bentuk elektronik, Bapak Ibu lakukan proses pemberkasan mandiri pada aplikasi Srikandi versi 3 Bapak. Jadi bisa juga digunakan untuk upload arsip-arsip hasil alih media Bapak Ibu. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu untuk materi eh, pemindahan arsip ya dari Srikandi versi 2 ke versi 3 Bapak Ibu. Nanti kita apa terkait dengan penajaman gitu ya mungkin bisa dilakukan tanya jawab Bapak Ibu. Mungkin itu Mbak Aski untuk materi pertama. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke MC. Baik, terima kasih banyak Bapak Lufi yang telah menyampaikan materi pertama pada diskusi hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati,